Salam Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Sahabat Efrata, gereja-gereja rata-rata memperingati masa-masa Advent di bulan Desember awal seperti ini. Masa Advent berarti masa menantikan kedatangan Tuhan, baik ketika kita mengingat kedatangannya dalam kelahiran bayi Kristus yang kita peringati dalam ibadah Natal, dan juga jangan lupa kita mengingat bahwa Kristus akan datang kedua kali. Di penghujung tahun, tiap penghujung tahun, kita diingatkan bahwa kita sudah melewati tahun demi tahun dan tanpa sadar kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana sikap kita? Bagaimana iman kita? Apakah kita menjadi orang yang bersuka cita dan berdamai dengan semua orang, atau kita malah dikuasai oleh dosa, kebencian, dan kepentingan diri sendiri? Saya mengingat ada satu tragedi di momen Natal, yaitu tragedi yang dilakukan seorang yang bernama Herodes. Kita bisa menyebutnya sebagai Herodes yang malang, seorang yang sangat rugi. Dia tidak menyadari ada seorang raja dari segala raja yang bisa membawa dia kepada kehidupan yang merdeka dan kekal. Mengapa saya katakan malang? Karena gini, orang-orang Majus yang dari jauh menempuh perjalanan yang berbahaya dan mengancam nyawa aja mau mencari Yesus dan menemukan Yesus untuk menyembahnya. Tapi Herodes malah sebaliknya, ia mau mencari dan membunuh bayi Yesus sang raja itu. Ini kan bagaikan mencari berlian di mana-mana, dia mencari ke sana, ke sini, berlelah-lelah, tidak ada hasil. Padahal berlian itu tersebut ada di bawah rumahnya gitu. Sama seperti Herodes, ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk memuaskan dirinya, tapi ia sendiri menolak yang paling berharga dalam hidup, yaitu Yesus. Yesus ada dekat di daerahnya, tetapi ia mau memusnahkannya. Herodes hidup bagai menjaring angin. Karena sikap arogansi yang dia miliki, amarah menguasainya, bahkan dosa pembunuhan dilakukannya. Ia membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sahabat Efrata, di masa-masa Advent ini, adakah sukacita, adakah damai di hati kita? Kalau tidak, dosa, kesombongan, amarah bisa menguasai kita. Maukah saudara dan saya menempatkan Yesus sebagai Raja atas hidup? Yesus yang memerintah, Yesus yang mengendalikan hati dan semua kehendak kita. Kalau hati sedang tidak damai saat ini, kemungkinan besar diri dan ego kita yang sedang menguasai kita, bukan Tuhan Yesus. Coba renungkan kebenaran ini. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup. Dengan otoritas dari Tuhan Yesus, hancurkan belenggu dosa, lawan dan hindari percabulan, tekan iri hati, dan matikan kesombongan. Ikat dan patahkan kuasa gelap yang mencoba mempengaruhi hidup kita. Hiduplah dalam kendali Tuhan, alami kemenangan dan damai sejahtera. Di masa-masa sukar ini, kiranya kita semua tetap setia dan hidup dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai lemah, kalau kami mulai jauh dari Engkau, kami mulai jauh dari firman-Mu, kami mulai jauh dalam berelasi dengan Tuhan. Tapi kami diingatkan hari ini, di masa-masa Advent ini, di penghujung tahun ini, kami ingat kami semakin dekat dengan menjelang datangnya hari Tuhan. Kami semakin dekat dengan kedatangan Kristus. Tapi kiranya kami di masa-masa seperti ini, kami ingat dan menyadari bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, harus menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja dalam hidup kami, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami dikendalikan oleh Tuhan, bukan daging ini, bukan ego kami, bukan diri kami. Kami berdoa supaya hati kami sepenuhnya diubahkan oleh Yesus, dijamah oleh Yesus, diberkati oleh Yesus, dituntun dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang tidak bisa kami lewati, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.